bahwa sekarang guru itu dituntut tidak hanya aktif dalam mengajarnya, tapi ternyata juga harus berkarya di luar dari mengajar itu sendiri. Nah, maka dari itu kami waktu itu hanya ngobrol-ngobrol singkat dengan Pak Janu, lalu akhirnya bagaimana kalau kita membuat sebuah wadah kegiatan yang mana nanti bisa bermanfaat bagi para guru, bagi calon tenaga pendidik ya, jadi bagi calon guru juga, dan juga barangkali kalau ada dosen di sini bisa saling sharing bersama. Pada aktivitas sore hari ini untuk pembicaranya sudah barangkali tidak usah saya bacakan karena memang sangat luar biasa. Beliau juga salah satu penulis buku PTK, dan yang tak kalah pentingnya juga ini nanti akan dipandu oleh Pak Eko selaku moderator yang juga luar biasa. Jadi dua-duanya sudah doktor ini ya. Jadi kalau saya masih belum nih, Pak Jadu juga sudah doktor ya. Semoga saja nanti bisa segera menular. Amin. Amin. Baik, tanpa berpanjang kalam, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk para peserta yang sudah berkenan hadir. Mari kita simak bersama-sama kegiatan pada sore hari ini. Semoga nanti kegiatan yang kita laksanakan bersama ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya dari saya kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, acara materi terkait dengan PTK dan publikasinya yang akan dipandu oleh Pak Eko. Sebelumnya Pak Eko ini adalah dosen dari, Pak Eko ini adalah guru di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Beliau sudah doktor, S1-nya di UIN, S2-nya di UMY, S3-nya di UMY. Ini doktornya fresh, baru aja wisuda beberapa bulan yang lalu. Nah, waktu dan tempat, monggo Pak Eko, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Janu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Amelia selaku pembicara pada sore hari ini. Yang kami hormati Mas Abdur Razak selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah, keynote speaker lah ya, dan sekaligus Ketua Pemuda Muhammadiyah Kudus, dan Mas Janu yang dalam hal ini Lembaga Risetin yang memberikan kesempatan pada sore ini. Sebelum pembicara tunggal, pemain tunggal memaparkan materinya, jadi Bu Amelia Sari ini adalah pemain tunggal pada kesempatan hari ini. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau adalah guru MAN Salatiga Jawa Tengah, ya, gitu ya Bu ya, dari 2005 sampai sekarang. Ya, ini jadi guru MAN yang sekarang predikat jenjang pendidikannya mencapai tertinggi nih dalam strata pendidikan. Mungkin kalau ada S4 mungkin mau dikejar juga ini kayaknya. S1 beliau ada di Ekonomi Manajemen di Satya Wacana Christian University atau Universitas Satya Wacana. Terus S2-nya Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, dan S3-nya di UNY di Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Beliau merupakan instruktur, guru calon pengajar praktek, guru penggerak, pelatih ahli, fasilitator, asesor, instruktur, guru penggerak, dan penulis platform Merdeka Mengajar. Samping itu beliau juga penulis dalam pengembangan PKB Madrasah, terus pimpinan redaksi Jurnal Madaris Kemenak RI. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Amelia Sari. Kepada Ibu Amelia Sari kami persilakan. Pokoknya sampai tak jeleh, bosannya Bu. Ya, sampai pol mentok materinya sampai apa terserah Ibu. Ya.
Silakan Oke, waktu dan tempatnya. baik, terima kasih. Apa suara saya kalau seperti ini terdengar nggak, Mas Pak Eko? Alhamdulillah terdengar, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Abdul Razak, kemudian Pak Eko, Mas Janu, dan Ibu Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Kalau Pak Eko, Mas Janu ini fresh dokternya, kalau saya belum karena belum wisuda, katanya belum sah. Tapi kalau nggak mau wisuda kan juga nggak apa-apa ya. Oke, baik Ibu Bapak, Bismillah ya. Kita akan saling berbagi mengenai penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini salah satu dari karya tulis ilmiah. Jadi kalau di guru itu memang wajib ya untuk menulis KTI. Nah, salah satu KTI-nya adalah PTK ini atau penelitian tindakan. Tapi sebelum saya mulai masuk ke materi penelitian tindakan kelas, saya ingin mengetahui terlebih dahulu Ibu Bapak mengenai sebetulnya apa yang sudah Ibu Bapak ketahui mengenai PTK dan apa yang ingin Ibu Bapak ketahui mengenai PTK ini. Jadi di sesi ngobrol-ngobrol webinar ini, apa sebetulnya yang sudah Ibu Bapak ketahui tentang PTK dan apa yang ingin Ibu Bapak ketahui tentang PTK. Mungkin Ibu Bapak bisa menuliskan di Padlet yang linknya saya share di kolom chat, silahkan. Monggo Ibu Bapak, silakan masuk ke Padlet. Nah, ini udah beberapa yang masuk. Nah, silakan Ibu Bapak menjawab pertanyaan di Padlet. Silakan dikasih nama. Jika berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Apa yang sudah Ibu Bapak ketahui tentang PTK dan apa yang Ibu Bapak ingin ketahui tentang PTK dalam webinar kali ini. Webinar singkat. Maaf Bu Amel, Ya. di Padlet saya nggak muncul pertanyaan, mungkin jaringannya atau? Iya, pertanyaannya apa yang sudah Bu Nur ketahui tentang PTK dan apa yang belum ketahui tentang PTK. Jika kesulitan di Padlet, Ibu Bapak bisa menuliskan di kolom chat. Silakan. Ini kok nggak muncul? Bisa ditulis kolom chat aja, Bu Nur. Baik. Kalau misalnya ya. Ya, mungkin tadi Bu Amel sudah mengatakan kalau belum bisa di Padlet, bisa di kolom chat. Ini udah beberapa. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya saya juga menambahkan mungkin ya Bu Amel ya. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu PTK itu sudah selesai laporannya, cuma disimpan, nanti ditumpuk-tumpuk, terus dijual gitu kan. Nah, tapi ini kan bagaimana menjadi jurnal, artikel jurnal gitu ya. Jadi bermanfaat dan bisa dibaca banyak orang jadinya.
Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih. 2 menit lagi mungkin ya. Oh, ini ada dari Pasaman Sumatera Barat, Pak Eko. Iya, betul. Ini dari Ibu Hanifah Muslimah dari MTSN Pasaman. MTSN 2 Pasaman. Baik, Ibu Bapak. Yang ingin kita rata-rata ya, rata-rata Ibu Bapak sudah mengetahui apa itu. Ya. Oke, baik. Beda PTK penyediaan asuransi. Apa sebenarnya PTK itu dalam PTK? Beda PTK di kurikulum merdeka dan kurikulum unggulan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Silakan kalau masih mau terus mengisi. Izinkan saya untuk share diskusi kita kali ini ya Ibu Bapak mengenai PTK. Mungkin semacam recast lagi gitu ya. Kita akan recast lagi PTK itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Dan mengapa sih sebetulnya kita menulis karya tulis ilmiah. Saya sepakat nih sama Pak Eko bahwa ketika Ibu Bapak menulis jangan disimpan, tapi silakan dipublikasikan gitu ya, di mana aja. Insya Allah jurnal-jurnal banyak jurnal yang bisa kita submit ya Ibu Bapak ketika kita sudah menulis satu laporan penelitian. Baik Ibu Bapak, nah kita balik dulu ya untuk recast mengapa sih menulis itu penting. Nah ini tokoh yang mungkin Ibu Bapak sudah mengenal ya, jadi bahwa menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Orang boleh pandai tinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dari sejarah. Jadi semua harus tulis apapun itu, jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima penerbit. Yang penting tulis, dan tulis, suatu saat pasti berguna. Jadi Ibu Bapak baik menulis karya tulis ilmiah, menulis Ibu Bapak menulis apapun gitu ya, silakan dimulai saja, tidak usah banyak berpikir. Jadi awal saya menulis PTK itu semuanya dimulai dulu, Bapak, jadi apa yang terjadi di kelas saya tulis gitu aja, dan baru kemudian saya buat dia jadi ilmiah. Gitu. Tapi yang penting nggak usah menunda-nunda, tulis aja. Seperti pesan Pramudia. Suatu saat pasti berguna dan itu memang betul berguna Ibu Pak. Jadi tulisan PTK saya itu yang membuat saya bisa dapat beasiswa. Tapi perjalanannya jauh banget ya sampai bisa dapat beasiswa kemarin itu. Oke. Ini adalah beberapa karya yang sudah saya buat di Bapak tahun 2013. Oke. Tahun 2013, 2014. Halo. Admin, mungkin Ibu Bapak bisa cek tik ya. Oke. Nanti saya Pak Eko akan memperkenankan Ibu Bapak untuk raise hand dan membuka mic ya kalau tidak ada yang ingin diskusikan. Jadi tahun 2014 ya buku ini terbit dan sampai sekarang masih royaltinya masih masuk rekening, berarti kan masih banyak gitu ya yang membeli buku ini. Kemudian ini antologi tentang apa yang terjadi di kelas, Merdeka Belajar di Ruang Kelas di tahun 2017 ya. Dan kemudian beberapa Ibu Bapak
beberapa saya terlibat di Kemendikbud dan terlibat dari Kemenak untuk menulis berbagai metode pembelajaran. Dan ini, jadi seperti Pak Eko tadi bilang, ini Pak Eko lagi, jadi apa yang Ibu Bapak tulis silahkan dipublish. Salah satu kebermanfaatan kita di dunia ini gitu ya, ketika apa yang kita tulis disitasi oleh orang lain. Itu salah satu dosen di Universitas Negeri Jakarta waktu itu bilang ke saya seperti itu. Jadi silakan tulis aja, dan ketika tulisan kita yang sudah terbit itu disitasi orang, itulah kebermanfaatan kita untuk masyarakat gitu ya, untuk karya tulis ini ya, untuk penelitian, untuk pengembangan di masyarakat gitu ya Ibu Bapak. Jadi silahkan Ibu Bapak nanti ketika sudah menulis, cobalah untuk publish aja, di mana saja, bisa di jurnal Madaris ya, sambil nawarin jurnalnya. Baik Ibu Bapak, mengapa kita menulis PTK? Menulis PTK, menulis karya tulis ilmiah itu menjadikan kita banyak membaca dan memiliki perspektif yang luas. Ini pula yang ditekankan pada anak-anak kita sekarang ya, Ibu Bapak, di kurikulum Merdeka ini, bagaimana anak-anak ini supaya tidak illiterate, jadi mereka mengkritisi apa yang mereka baca, mereka diajak berpikir, kita menggali kita menggali mereka, menggali cara berpikir mereka supaya mereka bisa berpikir kritis. Jadi menulis PTK, menulis karya tulis ilmiah itu menjadikan kita banyak membaca dan memiliki perspektif yang luas. Kemudian dapat lebih memahami, menafsirkan, mengevaluasi dan menghargai sumber daya yang ada, apapun itu. Murid-murid kita bagaimana, metode pembelajaran kita bagaimana gitu ya. Kemudian memenuhi keingintahuan apakah strategi belajar yang kita terapkan ke anak-anak ini sudah tepat ataukah masih bisa dikembangkan. Mana hal-hal yang sudah baik, mana yang masih bisa dikembangkan. Kemudian dapat mempelajari satu topik dengan lebih dalam secara bertahap. Kemudian cara untuk membangun pengetahuan baru tentu saja, dan membantu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar kita. Membantu kita menyelesaikan permasalahan ketika kita ada di kelas bersama anak-anak kita. Nah, tahapan menulis, ini tahapan menulis yang saya lakukan ya Pak. Jadi tahapan menulis karya tulis ilmiah, apapun itu dalam bentuk PTK, eksperimen, R&D, apapun itu, atau esai gitu ya. Ini adalah tahapan menulis yang saya lakukan. Jadi biasanya sebagian besar dari teman-teman guru itu adalah kesulitannya adalah ide. Ide dapat dari mana gitu ya. Nah, ide ini bisa berasal dari permasalahan yang terjadi di sekitar kita, di kelas atau di sekolah. Kemudian kejadian atau permasalahan yang sedang hasil diskusi kita bersama teman-teman. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada budaya untuk selalu melakukan refleksi pembelajaran, gitu ya, refleksi pelaksanaan pembelajaran. Di tempat saya setiap bulan sekali kami melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran. Jadi teman-teman bercerita tentang praktik baik yang sudah dilakukan di kelas. Nah, ini juga bisa menjadikan ide untuk menulis penelitian tindakan kelas. Kemudian dari artikel ilmiah atau buku-buku. Nah, semuanya tuangkan dalam bentuk suka-suka Ibu Bapak. Tapi kalau saya suka pakai mind map, monggo Ibu Bapak mau pakai apa aja, tapi ditulis. Ide yang terlintas tuh tulislah. Bahkan ada cerita kalau perlu ada catatan, buku catatan dan ballpoint di sebelah tempat tidur Ibu Bapak. Jadi begitu ada ide, selalu ditulis di catatan buku kecil itu. Saya ada buku kecil yang saya bawa kemana-mana, isinya adalah ide. Jadi begitu dapat ide, saya tulis. Nggak di HP, tapi ditulis. Ya orang tua ya. Kemudian mencari semua yang berkaitan dengan ide. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak sudah ada satu yang Ibu Bapak fokuskan gitu ya untuk ingin tahu gitu ya, ingin tahu lebih fokus. Nah, silahkan Ibu Bapak membaca, memperluas yang berkaitan dengan ide. Jadi bisa lewat artikel, buku-buku. Jadi semakin banyak sumber bacaan akan semakin kaya referensi ide
referensi ide pemecahan masalah, kemudian bikin rangkumannya. Setelah itu buat koneksi antar materi dari ide hingga temuan-temuan literatur. Akan lebih mudah jika dibuat mind map lagi. Nah, ini untuk kemudian mulai menulis draft dari awal. Jadi Ibu Bapak bisa mulai menulis draft ide. Nah, ide aja dulu. Nah, kemudian baca berulang draftnya sambil melakukan review dan edit. Bisa didiskusikan dengan temannya. Bisa didiskusikan dengan diri sendiri juga, gitu ya. Silahkan kemudian draftnya ditamatangkan, tambahkan referensi, kemudian dirapihkan, bikin artikel, laporan, publish. Gampang kan ya? Jadi ini adalah tahapan menulis. Lakukan saja, jangan dibayangin. Ibu Bapak nggak boleh bayangin, lakukan aja. Pokoknya silakan mulai aja dari sekarang, lakukan saja. Kalau nggak akan mulai. Gitu Ibu Bapak. Jadi nggak perlu dibayang-bayangin. Langsung ditulis. Jadi ini saya malu nih sama Mas Janu. Ini adalah tahapan menulis saya Ibu Bapak sebelum saya menulis karya tulis ilmiah. Jadi saya selalu membuat semacam ini. Sinta jangan dimasukin dulu Mas. Saya selalu menulis seperti ini caranya Ibu Bapak. Jadi referensinya saya cari, kemudian saya rangkum, kemudian selalu saya kasih ini siapa yang nulis. Jadi ketika nanti saya akan pelajari lagi, saya akan tinggal mencari saja ini penulis-penulisnya dan judul artikelnya apa. Gitu. Tapi ini adalah rangkuman-rangkuman bagaimana cara mengukur yang baru saya tulis ini ya. Berbagai cara mengukur. Gitu. Jadi Oke, baik Ibu Bapak, itu adalah tadi tahapan menulis, gitu ya, terutama tahapan menulis PTK. Jadi awalnya seperti ini. Nah, Ibu Bapak, sebelumnya saya menulis dengan cara seperti ini, Ibu Bapak. Kita menulis dengan atap atau melakukan perjalanan. Jadi Ibu Bapak bisa saya menulis PTK pertama saya dengan memulai dengan seperti menulis buku harian. Jadi di buku saya mengapa menulis PTK itu gampang itu saya memulainya dengan seperti menulis buku harian. Jadi saya menceritakan bagian awal, situasi awal yang terjadi di kelas berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai guru ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti apa saya tulis. Nah, kemudian setelah itu saya menceritakan tantangan-tantangan yang terjadi. Anak tidak punya motivasi, separuh anak tidak mau belajar, mereka maunya main game gitu ya, atau nggak mau belajar, maunya ngobrol, dengerin lagu gitu, atau glosoran aja, aku tidur terus gitu ya. Itu tantangan. Itu saya tulis. Kemudian yang saya lakukan saya tulis. Saya melakukan apa nih berkaitan dengan tantangan yang terjadi. Kemudian saya tulis aja tuh. Semua saya tulis seperti buku harian. Saya nulis aja pakai bahasa saya. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan refleksi. Setelah itu saya melakukan refleksi. Bagian apa nih? Jadi dari perjalanan awal, tantangan ASI, apa pelajaran yang saya peroleh. Kemudian apa yang harus saya lakukan berikutnya. Apa hal baik yang sudah terjadi dan apa hal-hal yang masih harus saya perbaiki. Apa hal-hal yang masih saya kembangkan. Itu saya tulis di Bapak. Jadi tahapan menulis PTK itu awalnya dari catatan-catatan seperti ini. Ini ya, ini simulasinya. Jadi awalnya ini simulasi enteng-entengan ya Ibu Bapak. Awalnya saya suka sekali makan donat yang tiap hari lewat depan rumah. Itu awal. Tantangannya donat tidak lewat. Maka yang saya lakukan adalah aksi yang saya lakukan. Tadi besar. Oke.
Baik. Aksi yang saya lakukan adalah saya keliling desa untuk mencari, kemudian menemukan. Refleksi saya, jadi ketika kita berusaha, maka kita akan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu awal tantangan aksi. Nah, ini kalau konteks pembelajaran seperti ini. Saya percaya tujuan belajar adalah murid bisa memiliki kompetensi dan mengimplementasikan pada kehidupan. Aksi yang saya lakukan, tantangannya adalah saya sudah coba berbagai macam cara dan metode belajar, tapi hasilnya sama saja. Murid belum bisa mengaitkan pengetahuan yang dia miliki dengan kehidupannya. Aksinya, saya akhirnya bertanya kepada rekan, mendapatkan inspirasi untuk memberdayakan apresiasi yang ada di sekitar murid. Pembelajaran kontekstual mengaitkan pembelajaran dengan masalah kekinian yang dihadapi murid. Nah, kemudian refleksinya, murid menjadi terarah, rasa empatinya dapat memetakan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, ini ditulis, tulisnya nggak awal tantangan aksi ya Ibu Bapak. Jadi itu tadi menjadi satu paragraf gitu ya. Jadi satu paragraf, 1-2 paragraf yang diisi. Nah, dari sini kemudian saya baru memperoleh ide. Kemudian itu saya bikin ilmiah. Itu Ibu Bapak. Jadi ada berbagai cara yang dapat digunakan sebelum menulis sebuah karya tulis. Oke. Nah, kita sekarang fokus ke PTK-nya. Jadi Ibu Bapak, mengapa menyusun PTK itu gampang seperti yang ada di buku saya? Karena PTK itu dilakukan oleh guru di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Tidak perlu waktu khusus untuk membuat atau menyusun PTK. Makanya pada tuntutan PKB, tuntutan pengembangan guru diminta menulis PTK ya 1 semester 1 atau 1 tahun minimal 1 gitu ya untuk menulis penelitian tindakan keras. Dibilang gampang karena ini berkaitan dengan pembelajaran kita sehari-hari. Jadi Ibu Bapak, yang saya lakukan di awal adalah saya menulis itu menjadi dalam bentuk buku harian sebelum saya menuliskan dalam bentuk karya ilmiah. Jadi tulis kegiatannya seperti yang saya contohkan ini yang atap tadi. Nah, kemudian baru saya ilmiahkan. Gitu ya Bapak, ini pengalaman tapi monggo Ibu Bapak bisa menggunakan berbagai cara, tapi itu yang saya lakukan real di lapangan. Ya, yang paling saya suka dalam penelitian tindakan kelas adalah bagian refleksi. Karena di bagian refleksi ini guru ngaca ya. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan murid. Ibu Bapak di kurikulum Merdeka kan juga sudah seperti itu ya. Jadi kita harus melihat murid kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan gitu ya dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak tujuan pembelajaran melakukan aksi kemudian refleksi. Apakah aksi yang kita lakukan ini bisa membantu anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tidak? Kalau tidak, apa nih yang harus kita lakukan berikutnya? Oleh karena itu, PTK sangat tepat Ibu Bapak untuk penulisan karya ilmiah guru, gitu ya. Karena di situ ada refleksi. Nah, setelah refleksi, apa nih yang akan guru lakukan selanjutnya? Gitu. Maka di PTK ada siklus 1, siklus 2. Definisi PTK beragam, gitu ya. Saya ambil satu aja. Jadi PTK ini metode penelitian kualitatif yang dorong guru menjadi refleksi dalam praktik mengajar dengan tujuan lebih meningkatkan atau memperbaiki sistem mengajarnya. Jadi kalau PTK di kurikulum 2013 dan PTK di kurikulum Merdeka itu sama atau tidak? Kalau menurut saya sama aja gitu ya, karena tahapan penulisan PTK-nya seperti itu. Tapi rasa-rasanya kalau di kurikulum Merdeka itu malah bisa lebih jadi gitu ya daripada kita. Saya nggak tahu ya, daripada di kurikulum 2013. Karena di kurikulum Merdeka kita lebih leluasa gitu ya, lebih leluasa mengembangkan strategi pembelajaran kita. Kan nggak dikejar-kejar waktu harus habis materi gitu ya.
Di kurikulum merdeka kan kita nggak perlu dikejar-kejar waktu harus habis materi, tapi bagaimana murid-murid kita mencapai capaian pembelajarannya. Jadi PTK di kurikulum merdeka lebih bisa enak gitu ya kita melakukan penelitian daripada di kurikulum 2013 karena belum selesai. Ya materinya harus sudah selesai, harus ganti materi lain, kita dikejar-kejar materi gitu ya kalau di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum merdeka kan enggak, kita pakai materi esensial sesuai kebutuhan murid. Nah, ada 3 kunci menyusun PTK ya. Ada 3 kunci Ibu Bapak menyusun PTK, yaitu mengetahui kondisi awal siswa, kemudian bagaimana cara belajarnya, lokasi atau kegiatan belajarnya seperti apa, variabel X-nya seperti apa, kemudian berikutnya bagaimana asesmennya. Nah, di PTK itu yang perlu kita tahu adalah kondisi awal siswa. Nah, ini Ibu Bapak sering, kalau di kurikulum merdeka jelas, kita kan harus melakukan asesmen awal pembelajaran atau dulu disebutnya asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif ya, non-kognitif dan kognitif. Nah, itu sangat penting dijadikan latar belakang masalah PTK kita. Jadi udah enak sekali. Nah, ini kondisi awal siswa. Kalau zaman dulu kita sering nulisnya gini, siswa saya kelas 4 berjumlah 30 siswa, terdiri siswa perempuan, laki-laki. Untuk mata pelajaran matematika, materi bangun ruang, mereka menunjukkan rata-rata 4,5 dengan nilai tertinggi 1,5 dan terendah 2. Kalau dulu kan kita pakai kognitifnya seperti ini ya, Ibu Bapak. Nah, kalau sekarang di capaian pembelajaran, ceritanya Ibu Bapak ini akan lebih luas lagi di kurikulum merdeka. Ibu Bapak bisa mengelompokkan, kita bisa pakai diferensiasi di sini gitu ya. Jadi untuk pemahaman capaian pembelajaran prasyaratnya yang kognitif ya, ada misalnya 2-3 siswa yang belum memiliki kemampuan prasyarat, ada 25 siswa yang sudah memiliki kemampuan prasyarat, dan ada 3 siswa yang memiliki kemampuan prasyarat di atas rata-rata. Nah, itu Ibu Bapak bisa sangat banyak cerita di situ. Ditulis juga kemampuan prasyaratnya apa saja, itu bisa ditulis di situ. Ada. Nah, kemudian yang non-kognitif, Ibu Bapak bisa menulisnya misalnya 70% pasif, cenderung menggantungkan pada temannya, kemudian ada 30% siswa yang aktif ya, suka bergerak, suka jalan-jalan gitu ya. Sampai madrasah aliyah atau SMK pun masih banyak murid saya yang seperti itu ya. Jadi tidak mau duduk diam. Dia maunya jalan-jalan, maunya ngomong gitu ya. Nah, itu bisa ditulis sebagai kondisi awal siswa, dan ini adalah sangu kita di latar belakang masalah. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak belajar diferensiasi ya, ini adalah hal-hal yang bisa dilihat dari anak-anak. Gitu. Jadi bagaimana minat murid berbeda-beda, minat muridnya bisa berkembang, gitu ya. Bapak bisa lihat minat kegemaran seperti apa, ekspresinya seperti apa. Nah, ini nanti bisa dicari dan diolah gitu ya untuk melihat murid-murid. Jadi kalau Ibu Bapak ini sudah melakukan asesmen awal pembelajaran, nah, udah PTK di awal sudah jadi. Yang berikutnya adalah apa nih yang kalau sudah ada asesmen awal, kemudian apa nih strategi atau tindakan yang dilakukan dulu. Kan penelitian tindakan kelas ya. Classroom action apa yang mau dilakukan dulu, variabel tindakannya mau seperti apa. Nah, ini ada berbagai macam standar ya Bapak, pakai kontekstual, tematik, problem, project gitu ya, project based gitu, problem based. Nanti ada pertanyaan nih, kalau project based di intrakurikuler yang bisa dinilai beberapa mapel, gimana nih nulis PTK-nya? Nanti bisa dijelaskan. Jadi tindakan yang dilakukan guru apa aja. Nah, kalau sudah asesmen awal seperti itu, kemudian tujuan pembelajarannya ini, gitu ya, capaian pembelajarannya ini, kemudian tindakan guru apa? Sesuaikan dengan asesmen awal tadi. Nah, kemudian
Nah, ini beberapa Ibu Bapak pembelajaran yang sudah saya lakukan, tapi untuk mempersingkat waktu ini saya skip ya. Nanti Ibu Bapak bisa lihat sendiri karena ini materi nanti akan disampaikan oleh Mas Jaya. Nah, itu berbagai strategi. Kita setelah tindakan adalah bagaimana asesmen. Ibu Bapak di kurikulum Merdeka kita menggunakan. Sebetulnya ini harusnya sudah ada di ketika kita dari dulu gitu ya. Ini bukan karena kurikulum Merdeka juga gitu ya. Jadi mindset yang digunakan adalah growth mindset, bukan fixed mindset. Bahwa seseorang memiliki pola pikir bertumbuh, berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Nah, jadi Ibu Bapak murid-murid kita ini akan bertumbuh kecerdasan dan bakatnya. Makanya Ibu Bapak tadi di awal melakukan assessment awal, setelah itu tindakan yang sesuai dengan kebutuhan murid, minat bakat murid. Nah, kemudian kita melakukan assessment formatifnya seperti apa atau sumatifnya seperti apa. Nah, tujuan assessment adalah proses pengumpulan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian aktivitas murid. Jadi kalau di assessment awal anak-anak belum bisa, kemudian dikasih tindakan yang bisa sudah bertambah, kemudian dilakukan refleksi, apalagi nih tindakannya setelah itu, nah jadi itu PTK-nya. Gampang ya. Nah, tujuan utama assessment adalah memantau dan memonitor kualitas pembelajaran. Assessment bisa jadi feedback, perbaikan pembelajaran. Jadi ini sudah Ibu Bapak ini sudah melakukan. Jadi tinggal menulis aja PPK-nya gitu ya. Ini nih, bukan berapa nilainya, tapi apakah kemampuan mereka berkembang dibandingkan dengan kemampuan awalnya. Jadi mengapa asesmen awal pembelajaran tadi untuk mengetahui kondisi awal itu penting? Karena untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak setelah kita melakukan tindakan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip asesmen Ibu Bapak di kurikulum Merdeka. Saya ambilnya dari platform Merdeka Mengajar. Jadi Ibu Bapak kalau sudah menyimak platform Merdeka Mengajar di asesmen Merdeka Belajar, Ibu Bapak bisa membacanya. Jadi prinsip-prinsip asesmen ini, asesmennya itu tidak boleh terpisah dari proses pembelajaran. Ini pula yang dilakukan di itu. Jadi asesmen dirancang, dilakukan sesuai dengan fungsi dan kendali, harus adil, profesional, valid, reliable, dapat dipercaya. Kemudian untuk melihat laporan penjualan murid dan digunakan oleh murid dan guru tenaga kependidikan untuk melihat ya meningkatkan mutu pembelajaran. Ini asesmen di awal, kemudian asesmen di tengah-tengah atau sering disebut dengan asesmen formatif gitu ya. Kemudian asesmen sumatif. Nah, teknik asesmennya masih sama Ibu Bapak. Ada berbagai teknik asesmen. Ada 3 teknik asesmen. Yang sering Ibu Bapak gunakan kan tes tertulis dan lisan ya. Tes tertulis dan lisan ini untuk mengetahui level pengetahuan yang sifatnya menghafal saja. Nah, kalau yang performa ini lebih luas. Jadi bentuk kegiatan yang dirancang untuk asesmen performa ini lebih fleksibel ya. Jadi ada praktek, produk, proyek, portofolio. Kemudian yang nomor 1 ini teknik asesmen observasi. Bisa dilakukan di kelas sesuai kebutuhan masing-masing guru di kelas. Jadi ada pengamatan. Oke, ini jadi beragam teknik asesmen bisa digunakan. Jadi kalau menurut saya, Ibu Bapak menulis PTK dengan kurikulum Merdeka sekarang ini akan lebih variatif, akan lebih leluasa gitu ya. Nah, ini instrumen asesmennya. Ibu Bapak bisa pakai rubrik, checklist, anekdotal atau amatan. Tapi yang saya gunakan, gitu ya, saya sering menggunakan adalah rubrik. Jadi instrumennya pakai rubrik. Oke, ini terkenal Ibu Bapak, siklus dalam PTK. Selalu ada. Jadi terus setelah itu semua sudah dilakukan nih selama 1 semester ini,
bagaimana menuliskannya dalam PTK gitu ya. Jadi di PTK itu memang ada siklus. Ada siklus 1, ada siklus 2, ada 3 gitu ya kalau diperlukan. Di siklus 1 itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi gitu ya. Jadi kalau dulu saya menjelaskan ke teman-teman tuh perencanaan itu ya modul ajar, kalau sekarang ya modul ajar ibu bapak itu perencanaan. Kemudian dilakukan tindakannya, ibu bapak melakukan observasi, bisa pakai lembar amatan, bisa pakai anekdotal, bisa pakai rubrik, bisa pakai checklist ya. Kemudian refleksi, ada perubahan nggak? Setelah itu, masih ada beberapa nih yang harus dikembangkan lagi. Oke, kita bikin perencanaan yang untuk siklus kedua. Oke, kalau ini seperti apa? Wah, udah deh. Kayaknya sudah 80%. Oke nih, berarti sudah. Oke, penelitiannya selesai di siklus 2. Misalnya seperti ini. Nih, tahapan penelitian tindakan kelas tadi ya, ada perencanaan. Nah, ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Atau sekarang disebut dengan modul ajar. Jadi Bapak di rencana sebelum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, Bapak kan melakukan asesmen awal pembelajaran dulu ya. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, baru menentukan buktinya seperti apa. Penilaiannya nanti yang dinilai apa sih gitu ya. Dari tujuan pembelajaran tadi yang mau dinilai apa sih, baru berpikir tindakannya apa sih gitu ya. Itu dituliskan di awal, di plan. Baru kemudian silahkan dilakukan tindakan. Nah, jadi melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan. Baru ibu bapak melakukan observasi. Setelah itu refleksi. Apa hal-hal yang sudah baik, apa hal-hal yang masih harus diperbaiki lagi, kemudian lakukan lagi nih. Oke, masih ada nih yang harus saya perbaiki, saya bikin perencanaan lagi, kemudian saya lakukan lagi, dan seterusnya. Nah, pas di refleksi itulah kemudian biasanya ada inovasi di situ gitu ya. Nah, untuk terhadap hasil refleksi yang dilakukan bisa berupa catatan kekurangan dari metode digunakan dalam pembelajaran atau hal-hal apa lagi yang masih bisa dikembangkan. Nah, disitulah kemudian muncul inovasi. Gitu. Syarat penelitian dengan kelas ini menurut Profesor Suharjono ini ada di semua buku dan ada di PKB juga ya, di peneliti PKB. Pertama harus orisinil, jadi jangan plagiat, jangan jiplak, ya. Kemudian harus perlu memberi manfaat pada kegiatan, ada aksi nyata yang berguna bagi pengembangan profesi diri. Yang dunia mengikuti kaidah keilmuan, menggunakan metode ilmiah dengan tata cara keilmuan. Kemudian konsisten, tindakan sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, tempat, waktu, dan lingkup tugas penelitian. Kalau zaman dulu bercandaan para pengawas dan penilai PAK zaman dulu adalah si ibu saya dari Mansala 3, tapi PTK-nya tertulisnya MTSN 2 Pasaman, misalnya seperti itu. Jadi tidak konsisten. Oh, siapa yang nangis? Cup. Ibu bapak, ini PTK pertama saya ya. Peningkatan hasil belajar akuntansi usaha dagang melalui media dagang BIM, siswa kelas 12 tahun 2014. Ini PTK pertama saya yang bersejarah, jadi tidak saya. Nah, Ibu Bapak, laporan PTK paling tidak memuat pendahuluan tentu saja. Bedanya sama skripsi, sama-sama karya tulis ilmiah gitu. Jadi secara pokoknya pasti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka gitu. Sama gitu. Nggak ada perbedaan. Kalau skripsi Ibu Bapak tentang PTK ya seperti ini, alurnya gitu. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan masalah, cara pemecahan masalah, melalui rencana tindakan yang dilakukan, tujuan, pemanfaatan hasil penelitian. Kemudian di kajiannya berisi uraian tentang kajian teori dan pustaka tentang apa, bagaimana dan mengapa kegiatan tindakan yang dilakukan. Kemudian metode penelitian menjelaskan tentang prosedur penelitian. Ini biasanya
Kalau teman-teman itu sudah bikin modul ajar, ya modul ajarnya ditaruh di sini yang siku 1. Kalau di proposal, bab 1, bab 2, bab 3 kan proposal ya, itu cukup siklus 1. Setelah refleksi, baru Ibu Bapak menulis lagi siklus 2-nya baru di bab 3 itu. Baru kemudian cerita hasilnya di bab 4. Jadi tindakan tiap siklus. Siklus 1 apa yang terjadi, siklus 2 apa yang terjadi. Data lengkap tiap siklus, perubahan pada siswa, guru, bahasan seluruh dan bahasan seluruh siklus itu di bab 4. Kemudian bab 5 itu simpulan dan saran, laporan penelitiannya. Kemudian lampiran. Nah, laporan penelitian harus lampirannya. Nah, paling tidak ini lampirannya, simpulan dan saran-saran ini menjawab manfaat penelitian. Menjawab rumusan masalah, saran-saran menjawab manfaat penelitian. Kemudian lampirannya itu semua instrumen yang digunakan dalam penelitian, terutama lembar amatan. Contoh-contoh hasil kerja, penelitian, pengerjaan instrumen, baik guru maupun siswa. Kan bisa peer assessment, itu boleh. Gitu ya. Kemudian dokumen pelaksanaan penelitian yang lain seperti foto-foto kegiatan. Jadi lampiran ini berisi modul ajar atau RPP siklus 1 dan 2. Kemudian nilai skor hasil belajar siswa kalau yang dipilih hasil belajar. Kemudian hasil observasi kalau yang dipilih aktivitas. Gitu ya. Kemudian kisi-kisi assessment formatifnya mau seperti apa gitu ya, pedoman penskorannya seperti apa, rubriknya seperti apa, kemudian gambar media pembelajaran kalau ada media pembelajaran, foto-foto kegiatan kalau ada foto kegiatan. Ini paling tidak ya Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya ada tambahan atau ada yang dikurangi itu biasanya sesuai dengan permintaan di jurnal yang mau kita daftarkan atau sesuai dengan permintaan penilai PAK-nya gitu. Jadi bisa sesuaikan gitu ya. Tapi intinya dalam PTK itu ada siklus, ada tadi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Itu Ibu Bapak. Nah, ini tips menulis. Ini tips menulis ala guru ya Ibu Bapak, jadi yang dosen jangan diketawain. Ketika Ibu Bapak ingin membuat judulnya menarik minat baca atau IQ. Abstrak ditulis singkat padat, isinya tujuan penelitian, cara meneliti, hasilnya, kemudian daftar pustaka. Untuk karya tulisnya gunakan program citasi, ada Zotero, ada Mendeley. Publikasi, nah ini ada itu ya, ada bisik-bisik seperti ini Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak ingin mempublikasikan karya PTK Ibu Bapak, cobalah juga mensitasi artikel yang ada di jurnal yang akan Ibu Bapak submit. Ya. Misalnya Ibu Bapak mau submit di jurnal saya nih, jurnal Madaris. Maka Ibu Bapak silahkan mensitasi artikel yang ada di jurnal Madaris yang sesuai dengan topik artikel Ibu Bapak. Kemudian cek plagiarisme terlebih dahulu. Kemudian selalu parafrase seluruh kutipan. Kemudian selalu menulis sumber kutipan. Itu jangan. Yang berikutnya adalah manajemen waktu dan keinginan yang kuat. Kalau teman-teman saya masih muda-muda ya Bapak di satu kelas itu, kalau saya yang paling tua. Jadi manajemen waktu saya adalah saya kalau belajar jam 2 malam sampai subuh. Bapak, jadi jam 2 malam itu me time saya sampai subuh. Setelah subuh baru masak dan lain-lain. Jadi saya selalu bangun jam 2 untuk belajar dan menulis dan apa saja. Itu sama coba dulu. Jangan terlalu banyak berpikir. Jadi tulis aja. Apa yang terjadi di kelas terus. Yang baca juga Ibu Bapak semua. Jadi coba. Bisa berpikir macam-macam. Itu baru dibuat. Oke. Sepertinya itu dulu Pak Eko dari saya. Mudah-mudahan cukup menggambarkan PTK seperti apa. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Amelia atas pemaparannya. Tentu
Bapak Ibu banyak yang ingin menanggapi, silahkan raise hand atau menulis di kolom chat, silakan. Saya, ini Nur Sehang Tamrin. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Eko. Perkenalkan, salam kenal Bu Amel. Saya Nur Sehang, salah satu mahasiswa di PEP juga. Mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan saya mungkin lebih spesifik kepada proyek penelitian saya untuk disertasi. Saya dapat info bahwa Mbak Amel ini disertasinya juga uji cobanya menggunakan PTK. Kebetulan saya juga disarankan untuk menggunakan PTK karena mungkin karakteristik dari penilaian yang saya akan aplikasikan di kelas. Mungkin penelitian saya untuk disertasi itu adalah pengembangan multipurpose assessment, di mana saya mengintegrasikan ketiga pendekatan assessment, S, for, dan of. Karena saya pikir dalam sistem pembelajaran ketiga pendekatan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, harusnya dia saling menunjang. Memang kelihatan, saya nggak tahu apakah ini berat, kalau menurut saya memang berat. Saya menggunakan PTK. Nah, pertanyaan saya ini karena di PEP itu kan selalu culture, small trial, dan uji skala kecil dan uji skala besar. Nah, saya berpikir kayaknya kalau di PTK berarti kita tidak mengenal uji skala kecil dan uji skala besar karena PTK itu sendiri sudah bersiklus, di mana di situ sudah ada proses perbaikan. Karena sejujurnya istilah small trial dan expanded trial itu kan untuk melihat keajengan modelnya. Nah, itu saya masih menjadi tanda tanya. Saya khawatir jangan sampai saya salah karena saya melihat beberapa disertasi PEP itu selalu istilah uji skala kecil, uji skala besar. Nah, saya berpikirlah kalau PTK ini kan sudah bersiklus, harusnya kan tidak lagi menggunakan istilah atau ya culture seperti itu. Itu yang ingin saya tanyakan Mbak Amel. Selanjutnya mungkin untuk saya lebih berkonsultasi Mbak Amel, mungkin saya mohon izin untuk via Japri. Kalau memungkinkan Mbak Amel, saya untuk berkonsultasi. Mungkin itu saja Mas Eko, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Sehang atas pertanyaannya. Terus ini sekalian nggak Mbak Amel? Mbak Amel? Mau dijawab dulu? Satu-satu saja oh, ya. Ya, oke, siap. Daya ingat saya nggak bagus. Oke. Silakan. Oke, baik. Nanti tolong dilengkapi ya Mas Janu dan Mbak Sinta. Mbak Sinta dari sini. Ya, Bu Nur Sehang. Jadi kalau PTK itu tidak bisa PTK itu eksklusif Pak menurut saya ya. Jadi ini sesuai sama kelas ibu. Jadi misalnya saya menyelesaikan masalah di kelas saya, kelas IPS 1, satu kelas itu yang saya selesaikan permasalahannya dengan tindakan yang saya lakukan. Gitu, untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi kalau Ibu mau pakai skala kecil, skala besar itu kan untuk uji pengembangan instrumen ya. Jadi kalau PTK-nya dengan PTK-nya kayaknya enggak gitu. Dan masalahnya begini juga. Ketika kita melakukan tindakan untuk satu kelas ini selesai ya, itu belum tentu tindakan yang kita lakukan di kelas IPS 1 ini, misalnya 12 IPS 1 ini selesai, belum tentu tindakan yang sama kita lakukan di kelas yang lain itu sama juga. Karena asesmen awal pembelajarannya kan beda-beda. Gitu, Bu. Jadi itu uniknya PTK. Jadi uniknya PTK seperti itu, belum tentu tindakan yang sama itu hasilnya juga sama. Karena karakteristik muridnya berbeda. Itu Bu,
Nanti kalau Ibu mau konsultasi, silahkan, saya ada di grup Baik. Monggo. Ya, seolah Ya, kalau untuk masalah pengukuran, Mas Janu sama Mbak Sinta ya konsultasinya. sebenarnya topik saya itu kan sebenarnya pengembangan instrumen. Iya, Tetapi di uji cobanya, karena karakteristik pendekatan yang saya gunakan itu ada S dan for-nya, sehingga itu kan berarti konformatif. Berarti dia tidak bisa cuma menguji assessment toh. Iya. Jadi perlu diintegrasikan ada dengan di proses. Jadi walaupun saya mengembangkan model instrumen ukuran, saya kebetulan di bahasa Inggris, saya ingin meningkatkan. Ya, masalahnya kan kompetensi menulis mahasiswa saya itu ya belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena saya ingin mendekatinya, saya ingin mendekati masalah itu melalui penilaian. Jadi idenya seperti itu, Mbak. Tapi untuk kalau dibahas di sini mungkin terlalu sementara yang lain mungkin ada pertanyaan juga. Mungkin saya mohon izin untuk konsultasi via Japri ya, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih. Pak Eka, ada lagi. Dan terima kasih tanggapannya Bu Amel. Ini ada yang di kolom, Pak. Iya, ada di kolom ini dari Prima Mita. Ini untuk judul penelitian PTK. Dibuat artikel apakah harus detail menyebutkan kelas, tahun ajaran, materi, dan sekolahnya. Gimana? Langsung dijawab ya, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Prima. Jadi tidak harus detail menyebutkan kelas, tahun ajaran, materi, dan sekolah. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan jurnal yang disubmit. Biasanya jurnal yang disubmit ini punya persyaratan-persyaratan tertentu atau gaya bahasa tertentu atau judulnya seperti apa gitu ya. Tapi biasanya tidak sedetail ketika kita membuat laporan PTK untuk judulnya. Itu jawaban saya, Bu Prima. Itu Pak Eko, ada lagi? Ada lagi nih. Terus dari Reni Nuraini, Bu Reni, bagaimana untuk memulai menulis Bun dan istiqomah untuk selalu menulis? Ya, istiqomah dan mulai menulis. Ya, Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Reni pertanyaannya ya. Mulai aja. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu Reni ya. Jadi ketika saya mau mulai menulis, biasanya awang-awangan, bahasa Indonesianya awang-awangan, ragu-ragu atau kayaknya susah gitu ya memulai. Tapi intinya Ibu menulis untuk menulis yang saya lakukan adalah saya menulis seperti menulis buku harian. Jadi apa yang terjadi di kelas, apa yang saya lakukan, kemudian bagaimana refleksinya, itu saya tulis seperti buku harian gitu aja. Jadi senulis-nulisnya dengan bahasa sesuka-suka saya. Mulainya kayak gitu Ibu. Jadi nggak perlu berpikir bagus-bagus dulu, bagus-bagusnya itu bagus menurut Ibu dulu. Gitu dulu, pokoknya yang penting pede dan nulis dulu. Soalnya kalau cuma dibayang-bayangin nanti nggak nulis-nulis. Itu yang terjadi di teman-teman saya itu. Jadi ketika mereka ingin menulis, biasanya mereka ragu-ragu dan awang-awangan tadi kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi bayangannya udah negatif-negatif aja. Nah, oleh karena itu supaya lebih gampang ya Ibu nulis aja dengan bahasa Ibu, nggak usah berpikir harus bagus. Nah, nanti dalam proses itu, ibu bapak nih yang ada di sini bisa mulai memilih mana nih yang ingin saya perdalam lagi. Permasalahan yang sering keluar nih apa sih? Oh ini, oke, ini mau saya perdalam lagi. Nah, baru ibu bapak menggunakan tahapan-tahapan dari ilmiah pelan-pelan saja. Gitu. Konsistensi ya itu tadi. Saya punya me time karena anak saya masih kecil, semuanya diurus sendiri oleh saya dan suami gitu ya, jadi nggak ada asisten, makanya kita bagi tugas. Oleh karena itu saya selalu menekatkan diri jam 2 malam harus bangun untuk belajar dan membaca dan lain-lain dan seterusnya untuk menulis. Gitu Ibu Reni, semangat ya.
Oke, Pak Eko, saya kembali Ya, ke Pak Eko. terima kasih Bu Amel. Ya, tentu menulis itu baik untuk kita dulu gitu ya Bu Amel ya. Yang Iya. penting baik untuk kita dulu. Terbaik untuk kita dulu. Jangan biarkan orang lain, nanti biarkan orang lain kan itu. Belum tentu Iya. orang lain bisa menulis gitu. Nggak usah mikir apa yang mau dikatakan Iya, orang lain, betul. tulis Ya, aja. sebenarnya di dalam grup ini saling melengkapi sebenarnya. Saya itu belum Iya. pernah nulis PTK, terus terang. Oke. Mas Jan itu ngerti itu saya. Ngerti saya itu belum pernah nulis PTK, tapi alhamdulillah beberapa tulisan sudah dijurnalkan dan sudah saya carikan HKI-nya memang. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Bu Asna, bagaimana cara menentukan jumlah pertemuan setiap siklusnya? Ya, gimana Bu? Monggo. Oh, oke, baik. Terima kasih Bu Hasna. Sesuai kebutuhan sih sebetulnya Bu Hasna, apalagi kita pakai kurikulum merdeka ya. Ini Bu Hasna yang pertanyaannya di atas. Oh iya. Ya, apalagi di kurikulum merdeka ya, Bapak. Jadi sesuaikan saja dengan capaian pembelajaran dan kemampuan murid. Jadi kalau misalnya butuh beberapa kali pertemuan juga nggak apa-apa, Ibu. Jadi tidak bisa ditentukan kayak dulu ya. Dulu ditentukan satu siklus minimal 3 kali pertemuan gitu ya. Soalnya nanti materi yang berikutnya nggak kekejar gitu kan biasanya gitu. Tapi di kurikulum merdeka ini kan lebih luas karena materi yang diberikan kan materi-materi esensial. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan pembelajaran dan capaian pembelajarannya. Gitu ya Bu Hasna. Semangat. Terus Pak, selanjutnya. Ya, ini dari Pak Wahyu Hidayat ini. Apa saja kekurangan dalam PTK, Bu? Apa kemungkinan setiap PTK mampu menjawab persoalan dalam perbaikan kualitas pembelajaran di kelas? Oh, ini kayak curhat saya zaman dulu. Enggak, maksud saya. Iya Pak, saya dulu tuh nggak suka PTK, terus terang Pak Wahyu ya. Jadi karena menurut saya PTK itu penelitian egois. Karena yang diselesaikan adalah permasalahan satu kelas gitu. Karena karakteristik murid itu kan beda-beda dan kemudian jadi tindakan yang dilakukan kan pasti beda-beda. Nah, tindakan ini belum tentu bisa direplikasi utuh gitu ya untuk kelas yang lain gitu karena karakteristik muridnya beda-beda seperti itu saya tidak tahu apakah itu kekurangan atau keunikannya PTK gitu ya Pak. Kalau yang zaman dulu saya berpikirnya seperti itu dan sekarang saya berpikir itu adalah keunikan PTK gitu ya, jadi bukan kekurangan. Kalau dulu saya bilangnya kekurangan. Kemudian apa mungkin setiap PTK mampu menjawab persoalan. Kalau PTK yang Pak Wahyu buat untuk kelas Bapak, insya Allah mungkin. Gitu. Jadi kalau PTK yang Bapak buat gitu ya, untuk kelas Bapak, insya Allah mungkin bisa menyelesaikan persoalan di kelas Bapak sesuai dengan permasalahan karakteristik murid. Gitu Pak Wahyu. Saya kembalikan Ya. Pak Eko. Silakan. Ya, terima kasih. Terus dari Ibu Novi di Kediri, saya masih agak bingung untuk menentukan kebaruan PTK. Melihat penjelasan Ibu tadi, tiap kelas bisa saja perlakuannya beda. Jadi apakah kita bisa termasuk pada kebaharuan, tapi bisa saja di sekolah yang lain juga menggunakan metode yang sama. Nah, itu gimana itu, Bu? Oke, baik Bu Novi, kebaharuan. Jadi gini, melihatnya itu adalah anak-anak gitu ya. Melihatnya adalah anak-anak. Jadi tindakan yang Ibu lakukan sesuai sama asesmen awal kebutuhan anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak di kelas. Nah, tindakan yang Ibu lakukan ini adalah kebaharuan. Mungkin Ibu Novi maksudnya ini bisa mengambil referensi dari A, referensi dari B, referensi metode C gitu ya. Nah, kemudian referensi ini Ibu modifikasi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas Ibu. Itu udah kebaruan. Begitu. Kalau nanti ternyata kebaruan yang Ibu lakukan ini digunakan oleh peneliti lain di kelas lain, pasti hasilnya beda. Tidak mungkin sama karena karakteristik anaknya beda gitu di sekolah atau di kelas lain beda, maka hasilnya akan beda.
Dan si yang ngambil metode Ibu pasti dia melakukan modifikasi juga. Kalau dia melakukan penelitian sesungguhnya ya. Gitu Pak Eko. Ya. Terus dari dari Pak Imam Heri, ya. Ini dari Pak Imam Heri. Saya pernah ikut pelatihan Bu. Kok sampai saya ini belum termotivasi untuk menulis. Misal hasil PTK Bu Amel kami pinjam dulu, boleh tidak? Oh boleh. Hasil PTK kalau terus? Ya. Iya hasil PTK. Salah beda emang belum ya Pak Imam. Wow, salah sampai ini ketemu lagi ya sama Pak Imam ya berarti ya. Ya, kesulitan di PTK biasanya landasan teori katanya Pak Imam ini. Oke. Baik, sebentar ya. Jadi PTK saya sudah ada di jurnal Dikmen. Saya carikan ya. Kalau jurnal Dikmen ini agak enak ya. Jadi yang Ibu Bapak kalau bisa lolos ke jurnal Dikmen ini ada. Kalau zaman dulu saya dikasih 1 juta ini. Dimuat di jurnal Dikmen biasanya bayar, kalau ini malah dikasih. Monggo Pak Imam dan Ibu Bapak yang lain kalau ingin mengambil PTK saya itu artikel di jurnal ya silakan diambil, mudah-mudahan bisa. Itu langsung masuk PDF ya. Saya nggak tahu ya. Itu Pak Eko, apalagi Pak pertanyaannya judul sama tahun dan ya sama seperti yang tadi saya sampaikan sama Bu Novi ya Pak Imam. Jadi walaupun tindakannya yang dilakukan atau metodenya sama, itu biasanya tetap ada modifikasi karena karakteristik muridnya berbeda. Begitu. Tergantung karakteristik murid beda, awal pembelajarannya beda, atau materi capaian pembelajarannya beda, gitu. Maka hasilnya akan beda. Sudah masuk landasan teori. Sebetulnya landasan teori ini tergantung pada apa yang Pak Imam bahas. Misalnya Pak Imam ingin meningkatkan motivasi belajar murid melalui tindakan X gitu ya. Maka Pak Imam tinggal mencari aja landasan teorinya tentang motivasi. Ini silakan digali tentang motivasi. Kemudian tindakan X-nya ini silakan digali tentang tindakan X. Gitu, 2 hal itu aja yang dibahas di landasan teori udah cukup Pak. Oke, silahkan Pak Eko. Ya terakhir ini Bu Reni, ini tadi hampir sama kayak saya tadi kasusnya. Sudah pernah nulis di jurnal tapi belum pernah menulis PTK. Jadi mohon kesediaan Bu Amel untuk share PTK. Share. Ya oke, itu sudah saya share PTK. Sudah di-share terus. Ini ada Bu Purwanti, izin bertanya Bu, dalam menulis PTK apakah harus ada yang membimbing seperti kalau menulis skripsi? Kemudian bagaimana cara menjurnalkan PTK yang sudah ditulis? Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Purwanti. Saya waktu menulis PTK nggak ada yang bimbing. Oke, jadi kalau menulis PTK ini Bu bisa ke teman ya atau ke kepala sekolahnya atau ke pengawas yang sudah pernah menulis PTK. Jadi Ibu misalnya ada teman atau siapa yang pernah menulis PTK, Ibu silahkan minta bimbingannya gitu ya untuk memberi masukan, memberi feedback tentang PTK yang sudah Ibu buat gitu. Atau Ibu bisa email saya. Silahkan nanti kalau Ibu sudah membuat PTK Ibu bisa silahkan. Kemudian cara menjurnalkan. Jadi ketika PTK itu sudah lengkap, laporan PTK lengkap gitu ya. Biasanya kan laporan PTK itu banyak ya, sekitar 45-50 halaman gitu ya. Nah, kemudian laporan PTK ini silahkan dibuat artikel. Kalau saya ketika mau bikin artikel, saya biasanya download dulu template-nya gitu. Jadi setiap jurnal itu biasanya kan template-nya beda-beda nih. Download aja template-nya, kemudian kita sesuaikan laporan PTK ini dengan template yang sudah ada di jurnal-jurnal. Kita tinggal sesuaikan aja yang dibutuhkan. Gitu. Jadi dari 50 tuh bisa diungkep
menjadi 15 atau 10 halaman sesuai sama permintaan jurnalnya. Begitu Ibu Purwanti, mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih Bu Amel. Ini alhamdulillah pertanyaannya sudah habis ini di sini. Mungkin ada yang resen? Iya, raise hand mungkin, atau mungkin Bapak Ibu masih muter-muter gitu ya. Nanti kalau ingin Muter-muter bertanya, kemana? muter-muter di atas kepala idenya apa gitu ya, atau sudah ada ide kok belum yang mana yang nyantol gitu. Iya, oke. Mas Biasanya Janu gitu. bisa di-share materinya? Oh iya, insya Allah Bu. Saya mau tanya ini Bu Amel. Bu. Wah ini. Ya silakan Mas Janu. Astagfirullah, kayak ujian aja nih. Untuk PTK yang bisa dijurnalkan atau bisa di reformat artikel sehingga lolos di jurnal itu seperti apa ya Bu? Mungkin bisa di-share contohnya yang di portalnya Bu Amel yang jurnalnya jenengan kelola itu. Oh, yang saya kelola itu harus download satu gelondong Mas. Ini saya pakai yang punya Dikmen aja ya. Terus misal ada itu di portalnya ada judul-judulnya itu, siapa tahu bisa membuka. Iya, oke. Ide. Oh ya, ada resen ini. Mbak Bu Maya Sari Dian Pratiwi. Ya, sambil mencari-cari. Silakan Bu Maya Sari. Ya, sudah kelihatan Bu Maya. Ya, silakan Bu Maya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini Bu, terkait tentang penulisan PTK. Gini, kita kan harus banyak membaca, kemudian nyari-nyari jurnal. Nah, di sini salah satu permasalahan saya pribadi, mungkin kalau teman-teman enggak gitu ya, kita tuh nyari jurnalnya kemana gitu. Walaupun di internet banyak, cuman kadang juga bingung juga seperti itu. Ini jurnalnya valid apa tidak seperti itu. Nah kemudian ini kami kan seorang guru kayak gitu, kadang kan di sekeliling kita kan belum ada yang sampai menulis PTK seperti itu. Nah di sini kemana kami harus konsultasi, misalnya kami punya ide pengen nulis PTK seperti itu, kemana nih kami bisa konsultasi nih, terutama di situ. Terima kasih Bu. Mungkin Bu Amel dekat dengan rumah saya tinggalnya. Saya dari Salatiga Bu Amel. Oh ya udah, ayo ke Salatiga kalau udah jadi. Berarti main ke rumah Bu Amel ini ya? Iya, kalau di Salatiga banyak Bu. Saya gimana Pak Eko, langsung ya? Langsung nggak Bapak? Oh enggak. Bu Maya Sari ngajar di mana? Saya di Klasemen, Bu. Oh, ya Allah, tetangga lah. Iya, tetangga. Wah, ini. Ya, gini Bu Maya, jadi kalau di Salatiga itu sebetulnya banyak ya. Ada Bu Nining, SMK 1, ada Bu Muji, SMP 2. Terus ada Bu Yuli Eko dulu SMA Negeri 2. Itu mereka ahli-ahli PTK. Kalau Ibu nanti sudah atau mau ngobrol dulu ya, kalau belum udah ada ide mau ngobrol dulu sebelum penulisan, silakan Ibu ke Salatiga, WhatsApp saya dulu, nanti kita janjian ketemuan gitu. Tambah konsol ini. Iya. Ternyata tetangga ya. Iya, ternyata tetangga. Kemudian tadi apa referensi ya, cari referensi ya. Mungkin nanti Mas Janu, Pak Eko atau Ibu Bapak yang lain ya bisa menambahkan. Kalau cara saya cari referensi memang googling Ibu Maya sesuai sama topik yang saya ingin tahu. Kemudian untuk jurnal-jurnalnya itu apakah ini itu saya ada sih jadi ada sih saya harus lihat dulu ini jurnalnya keluaran universitas mana, dia Sinta berapa, atau kalau yang luar negeri lebih gampang sih, kalau enggak Sapphire atau apa itu berarti valid lah jurnalnya, bisa dipercaya gitu Ibu. Oke. Mas Jan, ini terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Pak Eko, ini saya coba share ya.
Ya, silakan. Jadi ini yang zaman dulu banget ini ya, zaman dulu banget. Ibu Bapak sebetulnya untuk PTK itu banyak ya, misalnya peningkatan kemampuan baca dan iklim kompetisi dengan strategi kampus baru. Ini PTK lama sih. Ini terbit tahun 2018. Gitu ya. Ini volume 1 2018. Jadi ini waktu pertama kali jurnalisme. Jadi Bapak silakan bisa buka-buka jurnalisme. Kemudian kalau di Madaris, ya, kalau di Madaris itu sudah OJS ya Bapak. Jadi ketika Bapak mengambil jurnal ini, alhamdulillah sudah bisa satu-satu. Mengambil jurnal ini, nanti langsung nama submit di jurnal ini, nama ibu bapak sudah muncul di Google Scholar. Kan lumayan. Nah ini ada beberapa judul. Tapi kalau di jurnal Madaris ini tidak khusus PTK. Jadi semua penelitian, esai berkaitan dengan pendidikan kami terima. Kalau ada kata-kata peningkatan ini biasanya PTK. Ini peningkatan literasi itu biasanya. Monggo Ibu Pak ini Madaris ya. Ini ada teman saya dari Madaris juga di sini soalnya. Ada Mbak Ina. Ya, Madaris. Gitu Pak Eko, Mas Deno, silakan. Ya tentu tidak terpuaskan ya dengan pertemuan hari ini. Pasti masih banyak keganjelan, justru keganjelan itu dan pertanyaan yang terpendam itu nanti akan menimbulkan penasaran. Iya, saya itu sudah japri Mas Janu. Kelihatannya acara kayak gini memang masih perlu dibutuhkan dan harus tatap muka. Jadi dengan jangka waktu berapa lama untuk mendiklat gitu Bapak Ibu guru. Iya, kalau biasanya kalau penulis ini ada in Mas. Iya. Biasanya teman-teman baru FD kan baru kenalan nih. Iya, baru perkenalan. Iya, gitu. Jadi seperti tadi yang saya katakan, saya belum pernah nulis PTK, tetapi alhamdulillah beberapa teman guru itu selalu bertanya gitu tentang PTK. Yes, yang saya pelajari saja, walaupun saya belum pernah. Kan itu. Jadi tahu saya seperti ini, siklusnya seperti ini ya, gitu aja. Padahal belum pernah membuatnya. Tapi alhamdulillah berhasil terus. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dalam penentuan judul PTK, apakah harus menggunakan kata pengaruh atau hubungan? Sepanjang saya membaca artikel, berkaitan pada umumnya selalu menggunakan kata tersebut. Ya, mau Bu? Enggak, ya, terima kasih Pak Eko. Pak Wahyu tidak harus. Dari Pak Wahyu ini ya. Jadi, iya, biasanya justru kalau di PTK itu meningkatkan hasil belajar, peningkatan motivasi, peningkatan aktivitas belajar, peningkatan kreativitas, peningkatan bernalar kritis atau berpikir kritis, begitu. Jadi ada peningkatan, jadi ada kata-kata peningkatan biasanya melalui apa. Kalau implementasi, kata implementasi bisa nggak itu? Karena di PTK itu ada awal, kemudian ada tindakan, ada akhir. Kemudian tindakan ini untuk melihat, kemudian di assessment, kemudian untuk melihat apakah awalnya meningkat atau tidak. Begitu. Implementasi kan lebih mengimplementasikan satu tindakan supaya ini meningkat, gitu nggak apa-apa. Ya. Jadi di dalam PTK itu biasanya kata-katanya peningkatan ini karena memang melihatnya perubahan dari tindakan. Jadi perubahan dari tindakan yang dilakukan di kelas. Perubahannya itu dilihat dari mana? Atau apa yang mau dirubah dulu, baru dilihat dari mana? Baru kita mencari assessment-nya apa nih yang pas untuk melihat apakah benar-benar ada perubahan atau tidak. Itu PTK. Oke? Iya. Oke, terima kasih Mbak Mel. Karena waktu sudah sore dan kita terbatas dengan waktu. Terima kasih atas pemaparannya. Sangat-sangat menimbulkan rasa penasaran biar kita terus belajar dan mau biar Mas Janu nanti memfasilitasi kita lagi kan gitu ya. Kalau mau pakai masker saya
Mas Janu pakai masker, jadi saya nggak bisa lihat ekspresinya. Ya, kalau mau mengundang lagi mungkin secara langsung via Mas Janu bisa itu nanti ya. Mas Janu juga konsen dalam bidang PTK juga ya Bu Amel ya. Iya, Iya. istrinya kan guru. Pintar banget. Guru ya. Mas Janu juga konsen dalam PTK. Kalau saya konsen memotivasi orang aja, ngompori gitu ya. Saya ngompori aja biasanya. Mas Janu paham gitu. Ya mungkin ngompori dalam kebaikan ya Bu ya. Ya ngompori aja nulis-nulis gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Amel untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan kali ini kita belajar bareng. Bareng tidak puas saya waktu, semuanya saya kembalikan lagi ke Mas Janu. Monggo Mas Janu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun Ibu Dr. Amelia sama Pak Dr. Eko Haryanto. Alhamdulillah berjalan lancar, berjalan baik. Terus sharing yang disampaikan Bu Amel juga luar biasa. Ada banyak sekali informasi baru yang kita dapat, termasuk untuk publikasi. Jadi kita kan kalau menulis bisa selesai. Sekarang kita punya wahana untuk bisa publikasi agar bisa berbagi, agar bisa manfaatnya agar lebih luas, bisa diambil oleh banyak orang gitu. Ke depan kayaknya perlu ini Mas Janu, membedah Mendeley dan Zotero itu. Mungkin Bapak Ibu kan mungkin ada yang masih belum familiar itu. Iya. Oh iya siap. Ya jadi itu, ya. Ada banyak hal teknis yang nanti sebetulnya bisa memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan penelitian. Sebetulnya itu ada banyak sekali kalau kita bisa pelajari, mungkin ya 12 SKS nggak cukup sih, ada hal-hal teknis kecil-kecil. Nah ini tadi adalah gambaran umum yang semoga bisa menjadi pemantik ya, bisa menjadi pemantik dan bisa menjadi starting point Bapak Ibu untuk bisa riset, untuk bisa terus eksperimen di kelas. Karena sesungguhnya PTK itu kalau menurut saya ya memang semua guru itu sudah melaksanakan PTK, tinggal diadministrasikan atau tidak gitu. Tulis atau tidak. Kalau sudah diadministrasikan ya jadi, karena kan diawali assessment. Kalau kurikulum merdeka kan selalu ada diagnostik ya Bu Amel ya? Ya, ada awal assessment. Nah, jadi kan selalu mendiagnosa. Setelah mendiagnosa kan terus menentukan pembelajarannya mau pakai apa. Nah, setelah menentukan pembelajarannya pakai apa, terus ada assessment akhir, dilihat berkembang atau tidak. Sudahlah jadi PTK. Iya, betul. Nah, gampang kan? Nah, mungkin itu nanti harapan kami dari Risetin, nanti grup yang sudah kita buat bisa jadi wahana kita, bisa jadi ruang kita untuk saling diskusi, saling berbagi. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang misal membutuhkan rekan sharing saling berbagi terkait dengan riset, terkait dengan PTK, monggo bisa memanfaatkan grup tersebut. Insya Allah nanti Bu Amel masih tetap berkenan kok untuk itu, untuk menjawab itu. Amin, insya Allah. Ya begitu, mungkin kita akhiri. Semoga berkah. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat Pak Eko, matur nuwun sangat Pak Rozak, matur nuwun sangat kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah berkenan bergabung dalam forum ini. Semoga berkah, manfaat. Sekian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, izin live. Matur nuwun.